Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya bisa ketemu lagi sama yang lagi diramein di mana-mana. Setiap kita buka medsos pasti ada wajah beliau. Ya, wajah yang lagi diumpankan untuk ditampakkan begini. Ya, tapi paling tidak dari siapapun dengan pemikiran apapun, kalau kita mencoba bercakap-cakap, mencoba berbincang-bincang tentang pemikiran, kita pasti akan dapat sesuatu. Pasti akan dapat sesuatu. Entah itu Anda setuju atau tidak, entah itu sesuatu yang masih harus kita bayangkan, harus kita kulik-kulik, harus kita cari gitu, tapi pasti ada sesuatu kayak gitu. Nah, apa yang Mas Rocky gerung apa gerung ya? Gerung, Gerung ya? E-nya keras, Iya, gerung. selama ini saya salah berarti. Nah, apa yang Mas Rocky Gerung ini lakukan selama ini adalah dalam bahasa psikologi kita sebut sebagai asertif ya. Selalu menyuarakan, mengatakan apa yang dirasakan ya, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dianalisis, itu yang dikatakan seperti itu. Dan nggak semua orang ya, nggak semua orang, terutama kalau ada suku-suku tertentu yang didikan dasarnya adalah tertutup, maka susah sekali untuk ngomong saya nggak suka, itu susah banget gitu ya. Misalnya dimintain tolong ya di dalam dunia SDM atau di keluarga, dimintain tolong itu nggak bisa bilang no, nggak mampu. Nah, sementara beliau ini secara kelas negara itu selalu bilang bahwa gua nggak setuju ini, gua nggak setuju itu, tapi semua ada reasoningnya. Nah, ya itu yang mungkin melekat atau built in di dalam psikologi saya, dalam karakter saya untuk tidak basa-basi itu. Jadi saya kira itu, walaupun saya tahu ada banyak orang yang selalu menyimpan semacam decency itu dan nggak mau mengucapkan, tapi minta orang lain untuk coba paham, kan itu agak tricky sebetulnya. Saya juga bisa lakukan itu, tapi di dalam politik nggak boleh ada diplomasi itu. Dan karena itu saya memilih kata-kata yang saya maksudkan dan saya pertanggungjawabkan. Nah, itu bagian dari semacam existential freedom, kemerdekaan atau kebebasan eksistensial saya untuk mengatakan this is my core self itu. Kalau Anda nggak setuju, bantah dengan pikiran, dengan argumen juga gitu kan, dan dengan bukti-bukti pasti ya, dengan data ya gitu kan. Selama ini juga diributkan bahwa Rocky Gerung itu bisanya cuman ngomel gitu, bisanya cuman kayak gitu. Padahal saya sebagai dosen, sebagai akademisi, saya yakin banget pasti ada datanya yang udah dipegang gitu, bener nggak sih? Iya, saya punya data, tentu saya baca data itu dan setiap hari saya dikirimin data juga. Tetapi di dalam urusan publik kita mungkin boleh menyimpan semacam bahasa tubuh yang memungkinkan ada percakapan di bawah sadar dengan orang yang tidak ada urusan dengan publik kan. Tapi kalau urusan publik itu bisa terbuka. Kan nggak mungkin kita menyimpan argumen hanya demi tidak menyakiti orang. Justru di dalam urusan publik kita ucapkan walaupun menyakiti. Karena itu kata dasar dari publicity adalah public ethics. Dan karena kebijakan-kebijakan itu untuk publik kan. Betul. Konsumsinya adalah publik. Jadi itu sebenarnya logikanya. Karena publik harus dibuat terbuka, maka saya membuka itu dengan perspektif kritis. Kalau tidak, itu artinya akan ada manipulasi. Kalau saya terangkan misalnya data kecil, 80 juta masyarakat kita itu cuma lulus SD. Dan bagi mereka pengertian-pengertian yang sophisticated, yang dibuat canggih atau diselundupkan lewat headline yang isinya adalah manipulasi, itu berbahaya. Karena itu saya mengambil resiko untuk membongkar potensi manipulasi di dalam public opinion. Nah, yang membongkar ini saya melihatnya super miskin jumlahnya ya, so tiny the jumlah ya. Jadi jumlah orang yang berani untuk menyuarakan apapun gitu ya, misalnya dimanapun lah, di medsos. Kalau Mas Rocky ini kan di forum-forum ya, termasuk teman-teman yang lain seperti Mas Syahganda di forum-forum. Sementara di medsos itu juga banyak, tapi kan tidak resmi gitu ya, tidak resmi, sehingga mereka cuma celometan kayak gitu. Meskipun katanya medsos itu bisa juga akhirnya menggiring untuk sebuah kebijakan nggak jadi diambil, diputuskan misalnya kayak gitu.
Kira-kira menurut Mas Rocky, kenapa sih sangat minim, negeri ini sangat minim dengan penyuara kebenaran? Kebenaran itu menyakitkan memang kalau diucapkan. Tapi kita bisa berbohong dengan konsekuensi kita akan memperpanjang mental koruptif. Jadi mental korupsi itu muncul karena tidak ada yang mau menegur secara terbuka itu. Jadi poin kita atau poin saya selalu adalah ucapkan aja bahwa si ini memang punya problem dengan watak dia secara sosial. Dia bisa bersembunyi wataknya secara privat, secara mungkin di keluarga dianggap sebagai orang yang pembangkang, tapi kemudian kalau kita eksplorasi bahwa dia membangkang karena ada persoalan internal keluarga. Tetapi di dalam urusan publik kita justru lihat bahasa tubuh yang manipulatif. Nah, orang terus Mas. Ya, ada orang yang lemah lembut, tutur bahasanya santun tuh dicitrakan sebagai taat di dalam urusan religi, tapi dia koruptor. Jadi itu satu mental yang bagaimana kita percaya bahwa orang yang pamer tentang kesederhanaan tapi hidupnya betul-betul merampok. Itu yang nggak masuk akal banget gitu, nggak masuk akal banget. Misalnya melakukan ibadah ritual, melakukan patuh gitu ya, tapi ngambil tetap ngambil, kan jadi kontradiktif banget gitu loh. Jadi di mana letak value dari ibadah itu? Nah, karena saya orang soft skills, maka saya pengen balik ke masalah keluarga. Masalah keluarga artinya gini, ada keluarga-keluarga yang demokratis ya. Yes. Lu boleh, anak-anak kalian boleh ngomong apa aja. Kalau misalnya bapak, ibu, tante, om semua, nenek semua do something wrong atau kalian nggak setuju, bilang aja, tapi dengan sopan loh ya. Tapi dengan maksud itu dengan tata krama yang benar gitu. Artinya boleh mengutarakan sesuatu yang mereka tidak setuju, boleh bersikap asertif. Ini kira-kira apakah dulu Mas Rocky Gerung ini juga dikondisikan begitu sehingga terkondisikan diri Anda itu selalu saying the truth gitu? Itu juga culture matters. Dan culture orang Manado umumnya itu terbuka tuh. Jadi kalau dia nggak suka, dia nggak suka tuh. Apalagi terhadap hal yang satu saat misalnya mengganggu dia, menyimpan sesuatu hanya demi sopan santun, itu kan membebani sikap kita. Nggak enak. Kalau dia diledakkan dengan kalimat, lalu kita anggap kendati kalimat itu mungkin tidak bisa diterima, tapi minimal dari pihak si subjek dia udah ucapkan. Tinggal kita tunggu si objek itu bisa nangkap apa enggak. Kalau kita bikin kesalahan terlalu berlebihan, maka kita saya minta maaf karena Anda ternyata belum mampu atau tidak sanggup untuk menerima akibat dari kalimat itu kan. Ya, atau nggak paham, berarti tidak substansinya dia nggak bisa terima gitu. Itu kalau kita perluas wilayah itu juga hal yang terjadi pada saya hari-hari ini. Itu pertanda saya minta maaf karena ternyata bangsa ini belum cukup kuat untuk mencerna ide demokrasi itu, sehingga masih baper sebetulnya. Lalu mulai persekusi kan nggak bagus sebetulnya bagi bangsa yang berupaya untuk. Nggak masuk akal menurut saya. Nggak masuk akal. Menurut saya sangat tidak masuk. Itu cara berpikir yang sangat tidak masuk akal dan bodoh gitu ya. Karena kita kan sebagai bangsa ini tuh berkembang. Ya, kita tidak ingin bangsa ini stuck aja, nggak pengen. Apalagi roboh gitu ya. Roboh secara moral, secara mental, secara fisik, kita nggak mau gitu. Dan saya justru sangat prihatin adalah bahwa orang-orang yang sangat kritis, jadi para kritisi itu jumlahnya super minim. Karena tadi ada hambatan kebudayaan, ada hambatan feodalisme. Akhirnya semua orang takut untuk mengucapkan kritik karena dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE, dibayang-bayangi oleh undang-undang menyebar hoax, kerusuhan atau kegaduhan. Padahal manusia itu diciptakan sebagai makhluk publik. Jadi kepublikan itu adalah watak dasar kita tuh. Nah, kalau feodalisme ada di situ, itu artinya nggak mungkin kita bicara tentang republik. Kata republik itu datang dari kata res publica, urusan publik. Urusan publik nggak boleh disembunyikan dalam feodalisme. Kecuali kita mau balik pada sistem kerajaan tuh, boleh aja tuh. Tapi saya ambil resiko untuk terus mengucapkan kebebasan berpikir. Berarti kekuasaan tuh memang betul ya, selain tend to corrupt, tend to repress ya. Tend to repress juga, selain tend to corrupt gitu. Nggak mau diusik, nggak mau dikritik, nggak mau disalahin gitu. Jadi mereka bebas melenggang untuk do what they desire to do gitu.
Ya itu fakta kerasnya begitu. Kalau misalnya kekuasaan itu mengintai rakyat, artinya kekuasaan itu takut pada rakyat kan. Padahal sebetulnya dia harus hormati rakyat, karena walaupun rakyat tidur, besok pagi dia akan bertemu dengan kebijakan pemimpin dan dia mesti ucapkan bahwa mimpi saya tadi malam berbeda dengan kenyataan. Apa yang diputuskan di sidang kabinet bisa menimbulkan dompet mama untuk pergi ke pasar diatur ulang. Kan semua itu urusan publik. Jadi nggak ada problem kalau saya kasih kritik. Jadi mestinya dianggap bahwa suara masyarakat kecil atau suara rakyat itu betul-betul datang dari penderitaan batin dia tuh. Nggak mungkin buruh itu teriak tiap hari, buruh itu berdemo berpuluh-puluh kali itu. Kalau cukup, ya, kalau sejahtera. Yes. Jadi poin dasarnya kan begitu. Nah sekarang back to the children, back to the students gitu, sekolah ini menyangkut pendidikan ya. Sekali lagi karena saya orang soft skills, jadi saya bermimpi bahwa di sekolah-sekolah itu sudah mulai diajari sikap kritis justru. Ya itu sikap kritis itu satu paket dengan liberty, dengan bukan sikap benci ya, bukan menantang ya, bukan benci, bukan menantang, bukan membantah, bukan. Tapi ketika dia punya pemikiran yang berbeda ya kan, atau pemikiran lain, itu boleh dong gitu. Boleh. Jadi kritisisme itu built in di dalam psikologi manusia, yaitu mengatakan tidak, menggeleng atau meragukan, itu asertif. Iya, asertif itu part of criticism itu. Yes. Tapi kritisisme itu hanya bisa diedarkan secara maksimal di dalam suasana ada kebebasan. Nah itu, jadi konsep kebebasan ya, Anda udah bilang sih soalnya Universitas Merdeka, tapi pemimpinnya dirantai gitu. Itu konsekuensinya kalau kita bilang merdeka belajar, ya merdeka juga untuk menerima pikiran yang paling tajam. Jadi memang susah untuk masuk di dalam. Apa sih Mas apa sih sebenarnya ditakuti dari pikiran itu? Apa sih gitu? Orang yang takut pada pikiran artinya dia menyimpan kebohongan. Nah itu. Kalau dia benar kan ngapain takut gitu kan? Betul. Oh my god. Ya, jadi jadi teman-teman ya prihatin ya, tapi untung ada Mas Rocky, ada Mas Syaganda, ada Mas siapa lagi tuh, Nursi, ada Mas banyak ya. Tapi jumlah itu nggak cukup gitu loh untuk 76 juta rakyat Indonesia, rasanya belum cukup gitu. Saya melihat perimbangannya terlalu minim gitu ya. Saya nggak tahu, kita harus menunggu siapa gitu, mudah-mudahan ada yang ditunggu ya, sehingga yang ditunggu itu betul-betul menjadi pembela para kritisi gitu. Kira-kira you're still hopeful about this country? Betul, karena saya percaya bahwa bibit kritisisme itu harus ditumbuhkan terus. Karena kita menginginkan ada suasana kemerdekaan manusia untuk saling mengucapkan pujian, termasuk saling mengucapkan kritik. Yes. Nah yang berbahaya kalau itu dihalangi, itu dia nggak akan tumbuh bibit itu. Ada pepatah dari George Washington, dia bilang begini, kebebasan itu memang harus ditumbuhkan tuh. Jadi liberty when it begins to take root is a plan of rapid growth itu. Rapid growth. Jadi sekali kemerdekaan kebebasan itu kendati sedikit mulai berakar, maka dia akan tumbuh dengan cepat. Jadi walaupun tadi Baby menganggap bahwa ya memang sedikit, tetapi dia lagi tumbuh cepat. Gitu. Jadi percaya aja bahwa ujung dari percakapan saya dengan mahasiswa atau kritik saya itu dalam upaya untuk menumbuhkan bibit kemerdekaan. Dan sampai kemarin Mas Rocky masih keliling Indonesia dan juga ke luar negeri ya, masih keliling terus ya. Dan satu hal ya yang saya yakin Mas Rocky juga pasti setuju dan Anda sekalian juga pasti setuju teman-teman ya, bahwa kritik itu sebetulnya karena sayang loh. Kritik itu karena kita tuh cinta gitu. Ya kan, kalau kita cinta sama seseorang misalnya, dia pakai baju rada nggak pas gitu, kita kan lu jangan pakai itu deh. Itu karena kita sayang. Nah kita melihat sesuatu yang maaf bobrok, bonyok gitu ya. Kalau kita diam aja, do you love your country? My question is so simple. Kalau kita diam melihat kebobrokan, maaf kita apakah betul-betul orang yang peduli, terutama peduli pada negara? Yang mencintai negeri itu beda dengan nasionalisme. Nasionalisme itu ada semacam keangkuhan itu di dalam
terminologi nasionalisme. Tetapi ada istilah yang bagus, ini menjelang 17 Agustus. Mereka yang mencintai negerinya namanya patriot. Jadi mencintai bumi pertiwinya. Nah, kecintaan itu yang mesti diasuh dengan suasana kebebasan supaya nggak ada yang menghalangi rasa cinta itu tiba dan menganggap rasa cinta itu adalah menjelekkan pemerintah. Enggak. Kita lebih cinta negara dan menganggap bahwa kalau pemerintah membuat kesalahan, dia justru yang nggak cinta negara. Ya itu. Jadi beda ya. Banyak orang yang terutama yang tidak berpendidikan tinggi tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah, gitu ya. Enggak, bukan tidak berpendidikan tinggi sebenarnya. Tidak mampu mencerna prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Iya, jelas. Banyak orang yang berpendidikan tinggi justru berbuat jahat pada negara. Ya itu yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Padahal kalau semakin kita berpendidikan tinggi, kita akan menemukan wisdom, ya kan? Akan menemukan banyak hal yang menyentuh batin kita, menyentuh etik kita. Tapi justru enggak gitu. Nah kayak gitu loh Mas, itu prihatin banget. Tapi ya seperti biasa Mas Rocky selalu optimistis. Ya, saya optimis bahwa ethics evolves, freedom evolves, dan satu waktu kita akan tiba pada kesamaan pikiran bahwa bangsa ini harus dirawat dengan pertengkaran pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda nggak bertengkar dengan pikiran, maka Anda ada benda mati. Kan? Nah, jadi kritik-kritik dari mas-mas ini, abang-abang ini, itu sebetulnya tanda cinta kepada negara, ya. Jadi para penguasa itu harus sangat paham, harus sangat ngerti bahwa that's about love gitu loh, that's about care gitu, about concern. Bukan karena ingin menyerang atau ingin cari panggung katanya, apalah segala macam kayak gitu. Oke teman-teman, sekali lagi ayo kita jangan putus asa untuk mendorong abang-abang ini untuk mengingatkan kepada rakyat, kepada penguasa bahwa ayo kita mencintai negara, ayo kita mencintai bangsa, mencintai kebersamaan, mencintai kedamaian, mencintai kesejahteraan for the sake of this country, our beloved Indonesia. Terima kasih Mas Rocky. Ya, for the sake of our Independence Day. Ya, Independence Day. Selamat dirgahayu Republik Indonesia, Republik yang berpikir. Ya, oke, Republik yang berpikir, dan kita harus mulai hari ini. Bye. Salam sehat.